hari yang sama ketika selesai MBG katanya Hisyam ini kebetulan belum selesai nulis, jadi dia lanjut nulis di mejanya. Lalu pelaku ini katanya sempat tendang lengan Ijam sebanyak kalau tidak salah 3 kali. Terus dia juga cerita selama MPLS telah pelaku yang sama telah membuli dia. Pelaku yang sama melakukan penamparan, terus pernah nusuk lengannya pakai sedotan susu MBG, katanya ditusuk-tusuk, ditampar 3 kali di bagian pipi. Jadi rahangnya tuh sakit katanya. Dan ada beberapa teman-temannya juga yang lihat kejadian itu. Ada saksinya ya? Setelah Hisyam berani Ya pemirsa, tim Ainis Files saat ini sudah berada di depan rumah duka, tepatnya di Kampung Ciater, Maruga, Tangerang Selatan, Banten, di mana MH, remaja korban perundungan oleh teman sekelasnya ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya usai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta pada Minggu 16 November 2025. Dan saat ini kita akan coba datang masuk ke dalam rumah keluarga korban MH. Almarhum meninggal, lebih tepatnya kalau dari diagnosa dokter, kalau boleh tahu karena apa Bapak? Saat ini masih nunggu hasil ya. Masih nunggu hasil? MRI-nya. MRI-nya? Iya, kemarin kan waktu koma itu hasil belum ada ya. Jadi masuk ke rumah sakit kurang lebih 1 minggu ya Kak. 2 hari. Masuk UGD sehari, terus masuk ruang inap sehari. Langsung dipindahin ke ruang PICU anak. Di spesialis saraf. Akhirnya 4 hari nggak sadarkan diri, koma ya Kak. Akhirnya 5 harian koma. Ya, hampir kurang lebih 5 hari. Jam Minggu pagi, kira-kira jam setelah sholat subuh, jam 6 dokter panggil saya, Bapak, ayahnya Hisyam, untuk saat ini jangan pergi kemana-mana ya. Karena kondisi Hisyam lagi nggak baik ya. Karena di saat masuk ruang ICU aja napasnya dibantu sama ventilator. Makanan aja pakai selang. Alat bantu. Iya, pakai selang. Hampir jam 7 saya dipanggil, dia bilang mohon maaf ayah Hisyam, kalau Hisyam udah nggak ada. Pada saat melihat kondisi jasad Hisyam pada saat koma begitu, apakah ada luka Bapak? Ada di bagian kepala. Oh, ada luka. Dalam lukanya? Benjolan, luka itu benjol di tengah-tengah. Dinda, Hisyam apapun cerita ke kakak. Apakah Hisyam juga pernah menceritakan bahwa dirinya sering dibully ataupun dianiaya oleh teman-teman sekolahnya? Dia itu nggak mau cerita awalnya, tapi secara fisik, secara yang kita lihat ya keluarga, dia sudah menunjukkan keanehan fisiknya dari bola matanya, dari cara jalannya juga udah mulai aneh. Jadi sebagai kakak, saya tanya dong, Hisyam kenapa sih cara jalannya kayak gitu? Coba sini ngomong sama kakak. Kepala aku dipukul pakai bangku. Bangku apa? Bangku besi katanya. Hisyam kebetulan piket di hari Senin. Dia ini lagi
beres-beres kelas Oke. dan mau ambil sampah di kolong meja. Lalu pelaku ini dari belakang katanya akan terus dijedot ke kepala Hisham. Makanya ada benjol di tengah-tengahnya. Di hari yang sama, ketika selesai MBG katanya Hisham ini kebetulan belum selesai nulis. Jadi dia lanjut nulis di mejanya. Lalu pelaku ini katanya sempat tendang lengan Ijam sebanyak, kalau tidak salah 3 kali. Terus dia juga cerita selama MPLS telah pelaku yang sama telah membuli dia. Pelaku yang sama melakukan penamparan, terus pernah nusuk lengannya pakai sedotan susu MBG, katanya ditusuk-tusuk, ditampar 3 kali di bagian pipi. Jadi rahangnya tuh sakit katanya. Dan ada beberapa teman-temannya juga yang lihat kejadian itu. Ada saksinya ya. Setelah Hisham berani bercerita secara keseluruhan begitu, apakah sudah ada laporan ke guru bahwa Hisham dianiaya oleh pelaku? Ya, di tanggal 21-nya saya langsung telepon wali kelasnya. Wali kelasnya bilang akan kita tindak lanjuti, lalu bilang mau pindah bangku biar nggak berdekatan. Sudah ada tindakan mediasi kah pada saat itu? Dalam mediasi itu dibuatlah surat perjanjian kalau dari pihak pelaku untuk bertanggung jawab untuk mengobati Hisham sampai sembuh, sampai sehat lagi. Oke, yang kedua, saya minta pertanggungjawaban dari pihak sekolah, terutama pada kepala sekolah untuk melakukan tindakan tegas dengan kejadian ini. Berjalan waktu hampir 2 minggu ya, kalau nggak salah. 2 minggu, Hisham kondisi semakin lemah, tapi dari pihak sekolah, kepala sekolah pun nggak ada pernah datang ke rumah. 2 minggu kemudian saya datang ke sekolah, saya minta pertanggungjawaban. Sedangkan pelaku masih sekolah. Sedangkan pelaku masih sekolah. Masih sekolah seperti biasa setelah adanya laporan dan kondisi Hisham memburuk. Masih makin memburuk, karena pertama matanya dia, matanya ini Ada nggak bisa gangguan? lihat. Kurang saraf kali ya. Sempat tidak bisa melihat ya, sebelah Dalam kanan. seminggu, akhirnya di perban sebelah, kalau matanya dibuka dia nggak bisa jalan, pusing mulai. Nah itu mulai Senin, kakinya udah mulai lemah, mati sebelah. Tangan kiri mati sebelah, kaki kiri juga mati sebelah, kayak stroke ringan. Ini 2 minggu anak saya kondisi makin lemah. Di mana pertanggungjawaban ibu? Dia jawab, semua dia sudah dilemparkan ke dinas pendidikan. Berarti pihak sekolah lepas tanggung jawab. Kalau sekolah bilang saat mediasi sudah kita mediasikan ini, bahwasannya keluarga pelaku sudah bersedia untuk bertanggung jawab perihal biaya pengobatan sampai Hisham sembuh. Tapi kemarin waktu saya ke Fatmawati, saya telepon, tolong saya mau masuk rumah sakit, saya nggak ada uang, tolong bantu saya untuk transportasinya. Untuk dia ngasih cuma 100.000 ke saya, sampai anak saya koma hampir 4 hari, pihak pelaku nggak ada datang ke rumah sakit. Kami mendapatkan informasi begitu, apakah betul Ananda menderita tumor? Jujur dari lahir sampai sekolah TK, SD sampai SMP pun, alhamdulillah dia sehat walafiat, nggak pernah ada Alhamdulillah. punya penyakit bawaan. Nggak ada, alhamdulillah. Boleh dicek Track rumah sakit recordnya manapun, sehat ya. Dia nggak pernah dirawat. Dia datang itu hari Jumat tanggal 24 Oktober, itu pertama kali berobat. Dia datang dengan keluhannya waktu itu dia bilang dia pusing. Jadi almarhum datang ke rumah sakit itu dengan didampingi oleh ayahnya ya. Kondisinya sih cukup baik ya. Waktu datang dia bisa jalan seperti biasa ya, lazim kayak anak-anak yang pergi berobat. Dari pemeriksaan yang kita dapati sih nggak ada
ke arah tanda-tanda kekerasan ya. Maksudnya tidak ada luka itu nggak ditemukan memang. Memang kalau dari saya sih kemarin memang saya akhirnya rujuk pertimbangannya karena ini pasien perlu pemeriksaan lebih lanjut dan diperiksa oleh dokter ahli konsultan anak ya. Jadi makanya saya rujuk ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap gitu. Karena memang saya khawatir nanti jika tidak diketahui penyebabnya maka penanganannya pun juga jadi kurang tepat nantinya gitu. Jadi saya menganjurkan ya silakan bawa ke rumah sakit yang lebih lengkap karena memang perlu tahu apa penyebabnya gitu. Pernah bertanya kepada pelaku apa yang membuat pelaku usil, jahil sampai tega menganiaya Hisham begitu? Saya tanya sama kamu, Hisham pernah mukul kamu nggak? Enggak. Terus kenapa kamu pukul Hisham? Alasan kenapa? Diam aja dia, nggak jawab. Ananda Hisham sudah berpulang. Lantas untuk proses hukumnya ini bagaimana? Soalnya kemarin Pak Kapolres datang sini mengatakan bahwasanya sudah ada 6 saksi yang diperiksa, tinggal menunggu kesiapan dari keluarga korban untuk memberikan klarifikasi terkait tindakan yang sudah diambil kepolisian. Dan juga kami dalam waktu dekat ini menunggu pemulihan dari keluarga korban akan membuat laporan polisi secara resmi. Informasi dari Dinas Pendidikan ini laporan berjalan karena laporan viral. Harapannya dari keluarga seperti apa? Harapan kami dari keluarga korban mungkin tegakkan keadilan untuk Hisham almarhum dan juga sistem pendidikan Kota Tangerang Selatan ini dibenahi, apalagi terkait tim penanganan pencegahan kekerasan di sekolah. Karena kita mendapatkan kemarin pas kita ke lapangan langsung di sekolah tidak ada CCTV di setiap kelas, hanya ada di lorong-lorong kelas, lorong-lorong menuju ke kelas itu. Karena kejadian ini kan juga di dalam kelas. Jangan acuh perihal perlindungan anak ini. Cuma memang tidak bilang kalau dilempar pakai kursi besi. Dia hanya cerita kalau nggak sengaja lewat kesenggol tangannya dan kepalanya itu kejedot meja.